Ya pemirsa, Polresta Magelang, Jawa Tengah belum memeriksa saksi terkait robohnya tembok penyangga tandon air di Pondok Pesantren Gontor, Sawangan, Kabupaten Magelang. Hingga saat ini pihak kepolisian masih fokus terhadap penyelamatan dan penanganan korban. Kejadian tragis menimpa Pondok Pesantren Modern Darussalam Gontor Magelang pada Jumat pekan lalu. Tembok penyangga tandon air mendadak roboh dan menimpa puluhan santri yang sedang mengantre untuk mandi jelang ibadah sholat Jumat. Kejadian ini mengakibatkan puluhan santri tertimbun dan 4 diantaranya meninggal dunia. Polresta Magelang kini masih melakukan penyelidikan dan akan segera melakukan pemeriksaan saksi-saksi. Berapa yang kita? Ya, untuk pemeriksaan saksi nanti kita update Pak ya, nanti kita infokan. Yang jelas sampaikan tadi, sementara kemarin kita masih fokus pada penyelamatan korban ya. Pasti kita lakukan upaya-upaya, langkah-langkah yang diperlukan, termasuk pemeriksaan saksi-saksi untuk membuat terang kejadian ini dan mencegah supaya tidak terjadi lagi ke depannya. 7 santri yang jadi korban reruntuhan kini masih dirawat intensif di Rumah Sakit Merah Putih Kabupaten Magelang. Sedang 1 santri lainnya dirujuk ke Rumah Sakit Sarjito, Yogyakarta. Dari Magelang, Jawa Tengah, Edi Suryana, TV One mengabarkan. Kaget. Ya pemirsa, untuk mengupdate bagaimana penanganan korban dan proses penyidikan robohnya tembok penampungan air di Ponpes Gontor Sawangan, Kabupaten Magelang, kita sudah terhubung dengan Kasat Reskrim Polresta Magelang, AKP Laude Arwansyah. Selamat siang Pak AKP Laude Arwansyah, selamat siang. Terima kasih sudah bergabung bersama kami Bapak. Terima kasih, selamat siang Mbak. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Ya Bapak, mungkin ini bisa dijelaskan sejauh ini pemeriksaan terhadap saksi-saksi apa saja Pak yang sudah didapatkan, perolehan dari informasi yang didapatkan dari saksi-saksi tersebut. Baik, terima kasih Mbak atas pertanyaannya. Jadi perlu kami sampaikan yang pertama, kami mengucapkan turut berduka terhadap para korban yang terdapat dari longsoran ini. Kemudian kami juga sudah melakukan langkah-langkah penyelidikan seperti wawancara di tempat kejadian perkara dan olah TKP. Dan dari hasil penyelidikan tersebut ada beberapa data yang kami dapat, yakni untuk korban sejumlah 29 orang, baik itu yang rawat jalan maupun rawat inap dan korban meninggal dunia. Kemudian hari ini juga kami sudah sedang melaksanakan pemeriksaan atau klarifikasi kepada pihak pondok pesantren dan saat ini masih berlangsung. Nah, ini langkah awal dalam pemeriksaan. Nanti akan kami undang lagi para pihak untuk dimintai keterangan guna memperoleh informasi yang lengkap sehingga langkah-langkah dari penyelidikan ini bisa dipertanggungjawabkan. Seperti itu, Mbak. Dari proses penyidikan awal ini mungkinkah Pak ada yang bisa dijadikan tersangka dari kelalaian sehingga menyebabkannya ada yang meninggal dunia dari kasus ini Pak? Seperti apa kemungkinannya? Untuk kesimpulan hasil penyelidikan mungkin akan kami sampaikan apabila sudah lengkap, karena terkait dengan struktur bangunan atau gedung itu kami meminta dari keterangan ahli konstruksi sehingga penyidik tidak berasumsi akan tetapi berdasarkan data dari ahli sehingga hasilnya pun dapat dipertanggungjawabkan. Demikian, Mbak. Oke, Pak, untuk situasi terupdate korban saat ini seperti apa, Pak? Kondisi untuk para saat korban ini untuk korban meninggal dunia itu sudah diserahkan kepada keluarga masing-masing oleh pihak pondok dan ada juga penyerahan langsung dari pihak pondok kepada orang tua korban yang meninggal dunia. Untuk yang rawat jalan sudah kembali ke pondok dan untuk yang rawat inap ini masih dilakukan perawatan oleh rumah sakit. Demikian, Mbak. Mungkin keterangan apa yang sudah diberikan dari pihak pondok pesantren atas kasus ini, Pak? Untuk dari pihak pondok kami juga mengucapkan terima kasih
pondok saat ini sangat kooperatif dan bekerja sama dalam memberikan keterangan. Terbukti hari ini mereka mengirimkan perwakilan untuk memberikan keterangan resmi. Sejauh ini masih ada Demikian. berapa korban yang masih perlu perawatan, Pak? Saat ini 8 santri masih dilakukan rawat inap intensif dari rumah sakit, dan kami belum mendapat informasi untuk yang sudah keluar atau belum, tapi kami sampaikan 8 orang ini masih dirawat inap di rumah sakit. Dari hasil penyidikan sementara, apakah ada temuan pembiaran atau kecerobohan dari pondok pesantren, Pak, atas kasus ini atau seperti apa? Sekali lagi kami ulangi, demi info yang valid, info yang resmi dapat kami peroleh apabila, dan kami sampaikan ke publik apabila sudah penyelidikannya sudah lengkap. Oke, baik, terima kasih Pak KP Laude Arwansyah waktunya, dan selamat siang Bapak. Selamat siang, Mbak. Terima kasih.